warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windows Fitri dari program studi D3 Kesekretariatan dengan NIM 01020282327024. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil resuman saya mengenai manajemen jasa bank lainnya. Langsung saja, mari kita simak video berikut ini. Baik, yang pertama di sini ada pengertian dari jasa bank lainnya. Jasa bank lainnya di sini merupakan kegiatan perbankan yang ketiga. Tujuannya itu adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa yang diberikan, maka semakin baik pula. Dalam artian, jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan, cukup di satu bank itu saja. Demikian pula sebaliknya, jika jasa bank yang diberikan kurang lengkap, maka nasabah terpaksa untuk mencari bank lainnya yang menyediakan jasa yang mereka butuhkan. Lengkap atau tidaknya jasa bank yang mereka berikan sangat tergantung dari kemampuan bank tersebut, baik dari segi modal, perlengkapan fasilitas, sampai kepada personel yang mereka mengoperasikannya. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis jasa bank lainnya. Yang pertama ada kiriman uang atau yang biasa kita sebut transfer. Transfer di sini merupakan pengiriman uang lewat bank baik dari dalam kota, luar kota maupun luar negeri. Untuk lama pengiriman dan biaya pengirimannya itu tergantung sarana apa yang mereka gunakan. Sarana yang digunakan dalam jasa transfer ini tergantung kemauan dari nasabah itu sendiri. Sarana yang dipilih akan mempengaruhi kecepatan pengiriman dan besar kecilnya biaya pengiriman. Adapun sarananya itu sendiri biasa yang digunakan adalah surat, telex, telepon, faksimiles, dan online komputer. Pengiriman uang atau transfer lewat bank ini memberikan beberapa keuntungan baik bagi nasabah maupun baik bagi bank itu sendiri. Kalau keuntungan bagi nasabah itu sendiri bisa mendapatkan pengiriman uang lebih cepat, aman sampai tujuan, pengiriman dapat dilakukan lewat telepon melalui pembebanan rekening dan prosedur mudah dan murah. Sedangkan keuntungan bagi bank itu sendiri, biaya kirim, biaya provisi dan komisi, dan pelayanan kepada nasabah. Selanjutnya, yang kedua ada clearing. Clearing ini merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikeliringkan di lembaga clearing. Lembaga clearing ini dibentuk dan dikoordinir langsung oleh Bank Indonesia. Dan untuk peserta clearing ini adalah bank yang sudah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Dan adapun tujuan dilaksanakan clearing ini oleh Bank Indonesia, yang pertama untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral, dan yang kedua agar perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah, aman, dan efisien, dan yang ketiga salah satu pelayanan bank kepada nasabahnya. Adapun warkat-warkat yang dikeliringkan atau diselesaikan di lembaga clearing yang berasal dari dalam kota, yang pertama ada cek, bilet giro, wesel bank, surat bukti penerimaan transfer dari luar kota, dan lalu lintas giral atau nota kredit. Adapun proses penyelesaian warkat-warkat clearing ini, yang pertama clearing keluar, clearing masuk, dan pengembalian clearing. Clearing keluar ini maksudnya membawa warkat-warkat clearing ke lembaga clearing dan menyerahkannya langsung kepada yang berhak. Clearing keluar ini terdiri dari penyerahan surat-surat debit keluar dan penyerahan nota kredit keluar. Dan clearing masuk, maksudnya ini adalah menerima warkat di lembaga clearing dan diproses di bank yang bersangkutan. Dan biasanya terdiri dari penerimaan surat debit masuk dan nota kredit masuk. Dan sedangkan untuk pengembalian clearing, maksudnya adalah pengembalian warkat-warkat clearing yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya, yang ketiga ada inkanso atau collection. Inkanso ini merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal dari luar kota maupun luar negeri. Contohnya, apabila kita memperoleh selembar cek yang diterbitkan oleh bank yang ada di kota Bandung, maka cek tersebut dapat dicairkan di kota Jakarta melalui jasa inkanso tadi. Dalam hal ini, maka bank yang di Jakarta lah yang menagihkan ke bank yang di Bandung. Dan proses penagihan ini kita sebut inkanso dalam negeri. Begitu pula jika cek atau bilet giro yang kita peroleh dan diterbitkan oleh bank di luar negeri,
kemudian kita uangkan di Indonesia, maka proses penagihannya melalui inkanso luar negeri. Adapun warkat-warkat yang dapat diinkansokan atau ditagihkan yang berasal dari luar kota maupun luar negeri. Yang pertama ada cek, bilet giro, wesel, kwitansi, surat aksep, dividen, kupon, money order, dan surat berharga lainnya. Dan untuk lama penagihan dan besarnya biaya tagih, ini biasanya disebabkan nasabah dan tergantung bank yang bersangkutan. Dan biasanya penagihan ini berkisar 1 minggu sampai 4 minggu. Pun proses penyelesaian dari inkanso ini. Yang pertama inkanso berdokumen dan yang kedua inkanso tidak berdokumen. Inkanso berdokumen ini maksudnya di mana surat-surat yang diinkansokan ini disertai dengan dokumen atau barang tersebut. Sedangkan inkanso tidak berdokumen ini tidak diwakili dokumen atau barang atau surat tersebut tadi. Selanjutnya ada keuntungan bagi bank dengan membuka jasa safe deposit box ini. Yang pertama biaya sewa, yang kedua uang setoran jaminan yang mengendap, dan yang ketiga pelayanan nasabah. Sedangkan keuntungan bagi nasabah pemegang safe deposit box ini, yang pertama menjamin kerahasiaan barang-barang yang disimpan, dan yang kedua keamanan dokumen juga sangat terjamin. Yang keempat ada safe deposit box. Ini merupakan jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya, dan safe deposit box ini berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumennya atau benda-benda berharga miliknya. Dan pembukuan safe deposit box ini dilakukan dengan 2 buah anak kunci, di mana satu dipegang bank dan satu lagi dipegang oleh nasabahnya itu sendiri. Selanjutnya jenis jasa bank lainnya yang kelima ada banknotes, yaitu uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri, dikenal dengan devisa tunai, yang mempunyai sifat seperti uang tunai. Sedangkan yang dimaksud dengan jual beli banknotes merupakan transaksi antara valuta yang diterima pembayarannya dan dapat diperjualbelikan dan diperdagangkan kembali sesuai dengan nilai tukar yang terjadi pada saat itu. Banknotes ini sendiri dikelompokkan berdasarkan kategorinya, yaitu ada banknotes tersebut mudah diperjualbelikan, dan yang kedua nilai tukar terkendali atau stabil, dan yang ketiga frekuensi penjualan sering terjadi. Adapun contoh banknotes yang tergolong dalam kategori kuat yaitu ada United States Dollar Amerika, Singapore Dollar Singapura, Great Britain Pound Sterling Inggris, Australian Dollar Australia, Deutsche Mark Jerman, Japanese Yen Jepang, Hong Kong Dollar Hong Kong. Dan sedangkan banknotes yang tergolong kategori golongan lemah ada Italian Lira Italia, Netherlands Guilder Belanda, French Prancis, Canadian Dollar Kanada, New Zealand Dollar Selandia Baru, Malaysian Ringgit Malaysia, dan Thai Baht Thailand. Yang keenam dari jenis jasa bank lainnya ada Traveler Checkway. Dikenal biasanya dengan nama cek wisata atau cek perjalanan, yang biasanya dikenal oleh mereka yang hendak berpergian atau sering dibawa oleh turis. Traveler Checkway ini diterbitkan dalam pecahan-pecahan tertentu seperti halnya uang kartal yang diterbitkan dalam mata uang rupiah atau mata uang asing. Traveler Checkway yang diterbitkan dalam mata uang asing dalam setiap transaksinya, baik transaksi penjualan maupun transaksi pencairan menggunakan kurs. Adapun jenis-jenis dari Traveler Checkway ini bisa dilihat dari segi mata uang antara lain Traveler Checkway mata uang rupiah dan Traveler Checkway dalam valuta asing diterbitkan oleh bank berstatus bank devisa. Dan yang ketujuh ada Letter of Credit. Ini maksudnya adalah salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang antar ekspor maupun impor, termasuk dalam negara maupun antar pulau. Dan untuk penyelesaian sendiri, transaksi ini antara eksportir dan importir sangat tergantung dengan jenis letter of credit-nya. Dan yang kedelapan ada bank garansi dan referensi bank. Bank garansi yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan, atau badan atau lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan.
Pemberian jaminan dengan maksud bank mempunyai untuk memenuhi pembayaran kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijaminkan kepada pihak yang menerima jaminan. Di dalam bank garansi ini terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu yang pertama pihak penjamin yaitu bank, yang kedua pihak terjamin yaitu nasabah atau pemohon, dan yang ketiga pihak penerima jaminan. 9 dari jenis jasa bank lainnya ada memberikan jasa-jasa di pasar modal. Di dalam pasar modal, pihak perbankan mempunyai peranan yang sangat besar dalam rangka memajukan perkembangan pasar modal. Perbankan mendukung setiap kegiatan yang ada demi kelancaran transaksi pasar modal tersebut di bursa efek. Jasa-jasa bank yang diberikan dalam rangka mendukung kelancaran transaksi di pasar modal ini ada penjamin emisi, penjamin, wali amanat, perantara perdagangan efek atau pialang, pedagang efek, dan perusahaan dan pengelolaan dana. Terakhir, dari jenis-jenis jasa bank lainnya, yang ke-10 ada menerima setoran-setoran. Jasa ini sangat diutamakan untuk membantu nasabah dalam mengumpulkan setoran atau pembayaran lewat bank setoran atau pembayaran yang biasa diterima oleh bank. Biasanya ada pembayaran listrik, pembayaran telepon, pembayaran pajak, dan termasuk juga pembayaran uang kuliah, pembayaran rekening air, dan setoran online dan lain-lainnya. Selanjutnya ada keuntungan-keuntungan dari jasa-jasa bank lainnya. Keuntungan pokok perbankan adalah dari selisih bunga simpanan dengan bunga kredit atau pinjaman. Keuntungan ini dikenal dengan istilah spread base. Keuntungan dari transaksi dalam jasa-jasa bank ini disebut juga dengan fee base. Keuntungan dari jasa bank dewasa ini sangat dibutuhkan, bahkan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini disebabkan keuntungan dari spread base semakin kecil, mengingat persaingan yang semakin ketat dalam bidang ini. Oleh sebab itu, di samping mencari keuntungan utama tetap pada spread base. Dewasa ini semakin banyak bank yang mencari keuntungan lewat jasa-jasa bank. Adapun keuntungan yang diperoleh dari jasa-jasa bank ini antara lain biaya administrasi, biaya kirim, biaya tagih, biaya provisi dan komisi, dan biaya sewa. Adapun biaya iuran. Kartu plastik atau bank card. Bank card ini dikeluarkan oleh bank yang diberikan oleh nasabahnya untuk dapat dipergunakan di beberapa tempat-tempat tertentu. Contohnya seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, ataupun tempat hiburan lainnya. Untuk sistem kerja bank card ini terlibat 3 pihak, yaitu pertama ada bank sebagai penerbit dan pembayar, yang kedua pedagang sebagai tempat belanja seperti hotel, supermarket, pasar swalayan, dan tempat hiburan lainnya, termasuk juga restoran, dan yang ketiga pemegang kartu yang berhak melakukan transaksi. Adapun jenis-jenis dari bank card ini, yang pertama ada charge card, yang kedua credit card, yang ketiga debit card, dan keempat smart card, yang kelima private label card. Charge card itu suatu sistem di mana pemegang kartu harus melunasi semua penagihan yang terjadi atas dirinya sekaligus pada saat jatuh tempo. Sedangkan credit card itu suatu sistem di mana pemegang kartu dapat melunasi penagihan yang terjadi atas dirinya secara angsur pada saat jatuh tempo. Dan yang ketiga, debit card tadi, pembayaran atas penagihan nasabah melalui pendebitan atas rekening yang ada di bank di mana pada saat membuka kartu. Yang keempat, smart card tadi maksudnya dapat dihubungkan dengan rekening pribadi dan dapat menyimpan dan memperbarui data dalam microchip sehingga pemegang kartu dapat mengetahui keadaan semua rekeningnya. Dan yang kelima ada private label card, kartu yang bukan diterbitkan oleh bank melainkan suatu badan usaha seperti supermarket, hotel, atau perusahaan lainnya. Pemakaian kartu ini hanya terbatas pada perusahaan yang mengeluarkannya. Adapun keuntungan dari pengguna bank card ini baik bagi bank, bagi pemegang kartu, maupun bagi pedagang. Keuntungan bagi bank itu iuran tahunan, bunga pada saat berbelanja atau mengambil uang tunai, dan loyalitas nasabah. Sedangkan keuntungan bagi pemegang kartu, kemudahan berbelanja, kemudahan memperoleh uang tunai, dan
bonafiditas. Sedangkan keuntungan bank card bagi pedagang ada meningkatkan omset penjualan dan pelayanan kepada para pelanggannya. Selanjutnya ada pun 3 soal yang bersangkutan dengan materi resumen tadi, yaitu manajemen jasa bank lainnya. Langsung saja saya bacakan soal pertama, yaitu ada jelaskan pengertian jasa-jasa bank lainnya. Jasa bank lainnya ini merupakan kegiatan perbankan yang ketiga. Maksudnya, semakin lengkap jasa yang diberikan, maka semakin baik pula. Dalam artian, jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan, cukup di satu bank saja. Demikian pula sebaliknya, jika jasa bank yang diberikan kurang lengkap, maka nasabah terpaksa untuk mencari bank lainnya yang menyediakan jasa yang mereka butuhkan. Selanjutnya, soal kedua, keuntungan dari jasa bank disebut dengan fee-based. Uraikan secara lengkap yang dimaksud dengan fee-based tersebut bagi bank baik secara material maupun non-material. Fee-based di sini maksudnya adalah keuntungan dari transaksi yang diberikan dalam jasa bank-bank lainnya. Adapun keuntungannya, yaitu yang pertama, ada biaya administrasi, yang kedua biaya pengirim, yang ketiga biaya tagih, yang keempat biaya provisi dan komisi, dan yang kelima biaya sewa. Selanjutnya, soal ketiga, uraikan pihak-pihak yang terlibat dalam bank card. Pihak yang terlibat dalam bank card ini ada 3 pihak. Yang pertama yaitu ada bank sebagai penerbit dan pembayar, yang kedua pedagang sebagai tempat belanja seperti hotel, supermarket, pasar swalayan, restoran maupun tempat-tempat hiburan lainnya, dan yang ketiga pemegang kartu yang berhak melakukan transaksi tersebut. Itu saja video resumen dari saya dengan materi manajemen jasa bank lainnya. Maaf jika ada salah-salah kata, penyebutan maupun pengucapan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.